Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Khofifah, NIM 202410103001 dari kelas Sistem Basis Data G. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul multitabel. Baik, langsung saja ke bagian adminnya. Oke, soal yang pertama ini, kita disuruh menampilkan nama-nama produk, harga, serta kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Yang pertama, kita disuruh menampilkan select product name, unit R product name, unit price, dan juga kategori name-nya. From product, join kategori, on kategori ID, dan kategori ID sama dengan kategori ID juga, order by kategori name. Dari soal tersebut menghasilkan output yang dimana kita menampilkan nama-nama dari produknya dan juga harga, terus nama kategori dari barangnya. Untuk soal yang selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Yaitu select company name, order by, company name, order ID, order date, kemudian from customer, lalu dijoinkan dengan order, di mana customer ID ini sama dengan customer ID pada tabel order. Kemudian di order by ke company name-nya. Jika di run, itu urut sesuai dari company name-nya. Urut company name-nya itu urut. Kemudian tampilkan order ID, tampilkan ID order, tanggal order, serta pada order tersebut. Yaitu yang pertama kita disuruh select order, ID, kemudian order date, dan order produknya juga. Kemudian from order, detail on, kita joinkan order itu dengan order ID. Order ID ini pada tabel order sama dengan order ID yaitu pada tabel detail. Lalu akan menampilkan order ID, order date, dan juga produk ID-nya. Untuk soal tentang select dari dua tabel, yang pertama ada pertanyaan yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang dijual. Di sini select order, order date, product name, unit price. Dari order yang dijoinkan ke customer ID, pada customer ID sama dengan customer ID, di mana customer ID ini pada tabel customer. Kemudian dijoinkan dengan order detail pada order ID, lalu produknya dijoinkan lagi pada produk ID-nya. Untuk outputnya seperti ini. Lalu kita disuruh tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Yaitu select first name, nantinya itu akan digabungkan dengan last name. Saya menggunakan alias nama lengkap, teritori, description, dan kemudian dari employee tersebut dijoinkan menjadi employee territories pada employee ID sama dengan employee ID juga pada tabel employee territories. Lalu dijoinkan dengan territories pada territory ID dan sama dengan territory ID. Nah, untuk seperti ini, jadi itu nama lengkap dari employee beserta territoriesnya itu ditampilkan. Soal yang selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal, order cyber yang mengirim barangnya. Select
contact name, order ID, order date, dan company name-nya. From order O join customer on customer ID sama dengan customer ID. Lalu kita joinkan lagi papernya pada self ID. Dari hal tersebut menghasilkan output berupa nama customer-nya, order ID, tanggal order ID, dan juga company name-nya. Nah, selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Dengan select contact name, kategori name, from supplier, dari supplier, lalu dijoinkan ke produk, supplier ID pada tabel produk, sama dengan supplier. Join kategori dijoinkan dengan kategori alias C, kita namain dengan C, pada customer ID sama dengan kategori ID. Untuk nama-nama supplier beserta nama kategorinya seperti ini. Lanjut. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk kategori preference dan harganya di bawah $10. From product name, unit price, dan kategori name, dari produk ID lalu dijoinkan dengan kategoris, pada kategori ID sama dengan kategori, ketika kategori name, I like, ini preference, dan unit price. Dan untuk data outputnya, di sini kita disuruh menampilkan nama-nama produk harga yang dan serta nama kategori produk di bawah $10. Yang selanjutnya, tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Yaitu select company name, country, order ID, dan order date. Dari customer, kita joinkan ke order pada customer ID. Customer ID sama dengan customer ID. Ketika country-nya I like juga. Kemudian di order by order date. Seperti ini. Jadi ditampilkan antara company name, country, order ID, order date-nya. Yaitu soal yang selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, nama seller yang mengirimkan barang untuk order yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Select customer name, order date, order ID, company name, ship country, dari order O, kemudian dijoinkan ke customer pada customer ID seperti ini. Jadi seperti ini. Tampilkan antara nama customer, order ID, tanggalnya, terus nama-nama sabarnya untuk order yang tujuannya pengirimannya itu ke asal atau USA. Yang terakhir, untuk produk yang bukan ya, soal yang terakhir dari multi table dengan syarat, yaitu kita disuruh project yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama barangnya. Select company name, kategori name, unit price from product, kita joinkan ke supplier pada supplier ID sama dengan supplier ID. Kemudian kategori ini juga dijoinkan pada kategori ID yang juga sama dengan kategori ID ketika unit price between 5 dan 5. Kan ini tadi untuk produknya kan harganya $5-10.
Jadi di sini kita ditampilkan antara nama-nama supplier beserta nama kategorinya. Nih, nama supplier dan kategorinya apa gitu. Unit price-nya juga. Kemudian soal tentang self join dan outer join. Jika L many E21, tunjukkan KD E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Ketiga, yaitu dengan select first name digabungkan dengan last name alias pemimpin, kemudian first name ini nanti digabungkan dengan last name juga alias bawahan dari employee E1 dijoinkan ke employee E2 pada employee ID sama dengan E1 report to. Jadi dari data output-nya itu ditunjukkan antara E1 yang saya maksud dengan pemimpin tadi dan bawahan tadi atau alias. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Dengan select E2 first name nantinya itu digabungkan dengan E2 last name. Saya aliasi dengan bawahan. Kemudian E1 first name digabungkan dengan E1 last name. Saya namai dengan pimpinan, pemimpin. From employee E1 kita joinkan dengan employee E2 pada E2 reports to dan E1 employee ID. Nama lengkap employee serta nama pimpinan jika E1 dan E2 itu seperti ini. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya yang tidak memiliki pimpinan. Dengan select first name digabungkan dengan E1 last name alias pemimpin, E2 first name digabungkan dengan E2 last name alias bawahan dari employee E1 atau full outer join employee E2 pada employee ID, E1 employee ID sama dengan 2. Jadi data output-nya itu seperti ini. Ditampilkan lengkap dan nama lengkap pimpinannya. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.